Sistem panca indera manusia. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas Jenderal Sudirman Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan jurusan Kesehatan Masyarakat. Aku Muhammad Isnu Mubarok dengan NIM I1A024051. Aku Fitri dengan NIM I1A024062. Halo, aku Fidela Aptanafis dengan NIM I1A024076. Halo, perkenalkan nama aku Atikotu Najwa dengan NIM I1A024082. Kalian tahu nggak sih apa itu panca indera? Panca indera adalah anugerah yang luar biasa yang dimiliki setiap manusia. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit bekerja sama untuk memberikan kita pengalaman hidup yang kaya. Yuk kita kenali satu-satu. Di sini aku akan membahas mengenai indera penglihatan kita. Indera penglihatan adalah indera yang berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti sinar dan warna. Indera ini menggunakan mata sebagai organ sensoriknya. Secara garis besar, bagian-bagian mata itu dibagi menjadi dua, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar mata terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kelopak mata atau palpebra yang merupakan lipatan tipis. Yang kedua ada kornea yang merupakan bagian depan mata yang transparan. Dan yang ketiga ada sklera yang merupakan bagian putih mata yang memberikan bentuk pada bola mata. Bagian dalam mata sendiri ada 6. Yang pertama retina sebagai lapisan terdalam yang berfungsi untuk menerima cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal. Yang kedua ada fovea atau bintik kuning sebagai tempat jatuhnya bayangan. Yang ketiga ada lensa sebagai bagian yang mengatur fokus cahaya. Yang keempat ada pupil sebagai jalan masuk cahaya. Yang kelima ada badan siliaris sebagai bagian yang mengandung otot, dan yang keenam ada iris sebagai bagian berwarna yang mengontrol ukuran pupil. Bagaimana sih mata kita melihat objek? Proses mata melihat dimulai dari cahaya yang masuk ke mata melalui kornea. Setelahnya, pupil akan mengatur intensitas cahaya yang masuk, dan lensa akan membuat cahaya itu jatuh tepat di bintik kuning di retina. Di retina, cahaya akan diterima oleh sel kerucut dan sel batang dan akan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang akan diteruskan ke otak kita. Indera pembau adalah indera yang berfungsi untuk mengenali ataupun mencium bau di lingkungan sekitar kita. Indera ini menggunakan hidung sebagai organnya. Hidung kita terdiri dari 2 bagian rongga yang sama besar yang disebut dengan nostril. Di antara rongga tersebut terdapat dinding pemisah yang disebut dengan septum. Rongga hidung kita dilapisi dengan rambut dan juga membran mukus. Rongga hidung atau nasal cavity berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Di rongga hidung terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau, sehingga kita dapat mengenali bau-bau yang ada di sekitar lingkungan kita. Di dalam rongga hidung juga terdapat membran mukus yang berfungsi menghangatkan udara dan melembabkannya. Hal ini juga berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Bagaimana sih cara kita mencium bau-bau di sekitar kita? Mekanisme penciuman dimulai ketika bau masuk melalui hidung. Bau tersebut merangsang sel-sel saraf olfaktori di bagian atas rongga hidung dan akan mengirimkan informasi ke otak melalui talamus dan juga hipotalamus. Sehingga dengan hal ini kita dapat mengenali dan merasakan berbagai jenis bau. Selanjutnya ada lidah sebagai indera perasa yang berfungsi merasakan rangsangan makanan yang masuk ke dalam mulut kita dan juga merespon berbagai jenis rasa. Lidah juga punya 2 otot loh, yaitu ekstrinsik dan juga intrinsik yang punya fungsinya masing-masing. Nah, bagian pertama ada pangkal lidah yang fleksibel membantu menggerakkan makanan ke segala arah saat mengunyah. Kedua, bagian depan lidah untuk mengangkat dan mendorong makanan ke esofagus. Lalu yang ketiga, frenulum untuk menghubungkan lidah ke dasar mulut.
Keempat, papillae ada 4 jenis yaitu filiform, fungiform, foliata, dan juga filitae. Kelima, ada tunas pengecap sebagai reseptor rasa manis, asin, pahit, dan masam yang nantinya akan mengirimkan sinyal ke otak. Selanjutnya, ada telinga yang berfungsi sebagai indera pendengaran. Selain itu, telinga juga berfungsi untuk keseimbangan. Secara anatomis, telinga terbagi menjadi telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Telinga luar terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, daun telinga untuk mengumpulkan gelombang suara menuju saluran telinga, lalu dari saluran telinga akan meneruskannya ke telinga tengah serta menangkap dan memecah hewan atau debu yang masuk. Telinga tengah ada 3 bagian. Yang pertama, gendang telinga untuk menerima getaran bunyi dan meneruskannya ke lubang pendengaran. Kedua, tulang telinga untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Lalu liang telinga berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk. Lalu telinga dalam ada 3 bagian. Yang pertama, saluran setengah lingkaran untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Kedua, koklea untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Berikutnya ada saluran eustasius menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut dan menjaga tekanan udara di dalamnya agar tetap seimbang. Selanjutnya, indera peraba. Indera peraba pada kulit berfungsi agar manusia dapat merasakan tekanan, sentuhan, suhu, rasa sakit, maupun getaran. Seluruh kemampuan akan diterima oleh reseptor atau sel dan organ yang berfungsi untuk merespon rangsangan, melindungi bagian dalam seseorang seperti tulang dan otot. Selain itu juga menjadi pengatur suhu tubuh seseorang. Klasifikasi reseptor. Termoreseptor berkaitan dengan penginderaan yang mendeteksi panas dan dingin. Mekanoreseptor berkaitan dengan indera peraba, tekanan, getaran, dan kinestetis atau gerak. Kemoreseptor berkaitan dengan mendeteksi rasa asam, basa, garam, dan perubahan kimiawi. Reseptor nyeri berkaitan dengan mekanisme protektif bagi kulit. Anatomi kulit. 1. Epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit manusia paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Terdapat 4 sel pada lapisan epidermis, yaitu keratinosit merupakan sel yang paling banyak jumlahnya dan berfungsi sebagai perlindungan yang tahan air. Melanin yaitu pigmen kulit yang menentukan warna kulit. Langerhans yaitu merespon imun untuk melawan virus dan polusi. Merkel yaitu respon sensasi atau reseptor sensorik. 2. Dermis. Ini adalah lapisan di bawah epidermis yang memegang berbagai fungsi, seperti mengatur membantu suhu tubuh, membuang kotoran, membuat kulit halus, dan membantu ketahanan terhadap air. 3. Hipodermis. Lapisan hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit manusia dengan berbagai macam fungsinya, yaitu sebagai penahan terhadap benturan, memberikan bentuk tubuh, mempertahankan suhu tubuh, menyimpan cadangan energi, dan memproduksi hormon. Panca indera adalah sistem yang membantu kita untuk mengetahui apa yang ada di sekitar kita. Sistem panca indera ini terdiri dari 5 indera utama yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari melihat sekitar, meraba, mendengar, merasakan, ataupun mencium bau di sekitar. Oleh karena itu, kita harus bersyukur terhadap anugerah yang telah diberikan dan selalu menjaga kesehatan dan fungsi optimal dari setiap indera yang kita miliki. Sekian dari kami, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like ya.